Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Kurnia dari SMP Negeri 2 Gebang. Pada hari ini akan melakukan kegiatan coaching pada supervisi akademik. Saya sendiri berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Moh Alfasim dari SDN 1 Beringin. Pada kegiatan ini saya berperan sebagai coach. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Tijani dari SDN 1 Buntet. Saya berperan sebagai pengamat. Baik, mari kita memulai kegiatan coaching pada hari ini. Assalamualaikum Pak Alfa, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik Pak. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas. Baik Pak Asep, baik, siap-siap. Oke, adapun tujuan dari diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang kita lakukan. Dan mengapa saya melakukan percakapan observasi ini, yaitu sebagai persiapan observasi di awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih siap lagi dan lebih percaya diri, sehingga nantinya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yakni pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan, ingin Bapak capai? Baik Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan, saya mempunyai tujuan pembelajaran yaitu dengan mengamati gambar, murid dapat menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar, dan setelah mereka berdiskusi, mereka dapat menjelaskan bagian pecahan dengan tepat, begitu Pak. Oke, baik Pak. Jadi dengan cara mengamati gambar, mereka diharapkan bisa menentukan nilai pecahan serta kemudian bisa menjelaskannya dengan baik. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang ingin Pak Alfa sampaikan ya Pak. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin diobservasi Pak? Baik Pak, jadi untuk area pengembangan yang pertama itu sistem pembelajaran yang saya lakukan itu student center Pak. Ya, jadi harus siswa yang berperan daripada teacher center. Jadi di sini siswa lebih aktif. Untuk yang kedua, saya menggunakan aspek yaitu pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk area pengembangan aspek pengetahuan ini, saya itu mengharapkan agar murid menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Kemudian kalau untuk keterampilan, saya mengharapkan siswa itu aktif Pak, jadi menggunakan media tertentu sehingga siswa itu membuat dan menentukan nilai pecahan dengan gambar atau media yang sudah ada, yang sudah saya siapkan. Begitu Oh Pak. iya ya Pak. Oke baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu yang pertama sistem pembelajaran yang lebih ke student center ataupun berpusat kepada siswa. Kemudian area pengembangan yang lain yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa, di mana Pak Alfa mengharapkan bahwa para siswa kemudian nanti mampu untuk menentukan dan menunjukkan nilai pecahan dengan tepat, dengan benar. Nah, sekarang saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Pak Alfa terapkan di dalam kelas, baik itu dari strategi ataupun model pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas. Baik Pak, untuk strateginya itu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, berdasarkan kesiapan belajar mereka yang terintegrasi dengan pada sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan serta keaktifan mereka. Sedangkan untuk model pembelajaran saya menggunakan model PBL Pak. Dan yang terakhir yaitu metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan, seperti itu. Oh iya Pak, jadi strategi pembelajaran yang akan Pak Alfa terapkan yaitu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan penguatan sosial emosional, kemudian menggunakan metode pembelajaran PBL dan menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian
tanggung jawab dan juga ada penugasannya Pak. Betul. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Baik. Media yang saya gunakan yaitu ada gambar, FKPD, PowerPoint, dan juga laptop. Karena kan menyesuaikannya Pak ya, mereka kan istilahnya diferensiasi itu kan ada auditory, ada kinestetik, ada visual. Jadi medianya itu ya sesuai kebutuhan mereka Pak, sudah lengkap seperti itu. Jadi rencananya kira-kira kapan Pak Bapak akan menerapkan praktek pembelajaran seperti itu? Nah, rencananya saya akan melakukan kegiatan besok Pak, hari Kamis. Karena persiapannya juga saya udah ada nih setengah sudah jalan. Nah, nanti sisanya ada luang waktu, kemudian saya akan laksanakan besok di kelas 4 jam pertama seperti itu Pak. Wah, luar biasa sekali Pak. Nanti setelah saya coba besok saya akan berkunjung ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Nah, setelah itu kita akan melakukan percakapan terakhir, yakni percakapan pasca observasi setelah Pak melakukan kegiatan tersebut. Baik Pak Asep, saya siap. Oke, sebelum kita akhiri, hal-hal apa yang Pak Alfa dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Baik, dari percakapan tadi saya mendapatkan gambaran mengenai persiapan yang akan memang saya lakukan sebelum kegiatan, seperti menyiapkan media pembelajaran, metode, model, serta strategi yang lebih mudah untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak. Baik Pak, saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan kerjasama Pak yang sudah bersedia untuk melakukan percakapan kita hari ini. Sampai nanti kita bertemu lagi di kegiatan observasi kelas. Baik Pak, sama-sama Pak. Oke, baik Pak Alfa. Hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas kemarin. Dengan tujuan tentunya untuk melakukan evaluasi, juga saya pengen tahu sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan di kelas. Baik Pak, saya siap. Oke, yang pertama, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Alfa terkait dengan proses pembelajaran yang telah berlangsung. Baik Pak, mungkin karena ini belum terbiasa ya Pak, jadi saya merasa sedikit tegang, tapi saya merasa senang Pak, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Begitu Pak. Wah, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi walaupun tadi di awal Pak mengatakan ada rasa tegang, tetapi prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar. Iya Pak. Bisa diceritakan kembali nggak Pak area pengembangan Bapak apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang dilakukan juga di dalam kelas? Baik Pak. Saya pikir untuk tahapan saya membuat perangkat pembelajaran dulu Pak. Kemudian untuk membuat area pengembangannya itu sistem pembelajarannya yang saya lakukan itu lebih ke student center daripada teacher center. Kemudian untuk yang kedua saya menggunakan aspek keterampilan, dan untuk area pengembangannya itu saya mengharapkan siswa menentukan nilai pecahan. Kemudian area pengembangan keterampilan itu saya mengharapkan ada menunjukkan siswa secara langsung menggunakan media pembelajaran yang sudah saya siapkan dengan tepat seperti itu Pak. Oke Pak, baik, kira-kira nih menurut Bapak sejauh ini mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan tadi? Apakah sudah berhasil di dalam kelas ataukah belum Pak? Alhamdulillah sih Pak, menurut saya sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada Pak, tetap kekurangan yang saya alami ketika melaksanakan proses pembelajaran ini Pak. Oh begitu ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, kendala ataupun masalah apa yang Bapak hadapi ketika melakukan proses pembelajaran dalam kelas tadi? Nah, menurut saya kekurangan atau hambatan yang saya hadapi masih saya temukan ketika ada siswa yang pasif Pak. Jadi dia tidak aktif gitu. Yang artinya dia tidak mau terlibat dalam kegiatan kolaborasi, kemudian diskusi. Ya malas gitu Pak, kayaknya kelihatannya diem gitu Pak. Baik Pak. Jadi itu salah satu kekurangan ataupun hambatan yang dirasakan oleh Pak Ahmad selama proses pembelajaran di kelas. Yang bisa diartikan bahwa mereka itu hanya mengandalkan temannya ya Pak ya. Betul. Jadi tidak mandiri secara mereka melakukan tanggung jawab sendiri. Kemudian kira-kira hal itu kenapa bisa terjadi Pak? Apakah karena mereka tidak mau berkolaborasi, tidak mau terlibat dalam proses kegiatan diskusi yang dilakukan oleh Bapak dalam kelas?
Mungkin yang pertama mereka itu belum terbiasa Pak dengan kegiatan yang saya berikan. Mereka itu biasanya kan tugas individu nih Pak, ya masing-masing, Ya. tanpa ada tugas kelompok. Jadi mereka pikir dengan kelompok saja itu mereka sudah mengandalkan temannya, begitu Pak, sudah ada ketuanya seperti itu. Nah, bahkan teman yang mengerjakan tugas itu ada sedikit kesempatan mereka untuk bermain. Dan yang kedua, saya kurang menguasai kelas Pak, sehingga beberapa siswa bahwa mereka tidak diperhatikan seperti itu. Ya, setelah saya mendengar keluhan ataupun hambatan yang Bapak sampaikan, saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata ada dua faktor yang menurut Bapak terjadi di dalam kelas. Yang pertama itu karena siswa yang bersikap pasif, yaitu tidak terbiasa melakukan kegiatan kelompok, sehingga ketika dikelompokkan mereka tergantung kepada temannya saja. Betul. Kemudian yang kedua, saya tadi menyimak bahwa ada juga siswa yang kurang menguasai kelas, ya, sehingga murid bersikap pasif. Nah, kemudian kira-kira Pak, apa yang rencana ke depan yang Bapak lakukan untuk mengatasi kekurangan itu? Nah, baik Pak, untuk kedepannya itu sepertinya saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Dan saya menerapkan 3 aspek, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Kegiatan ini harus didampingi dengan strategi belajar lain, strategi yang menyenangkan, strategi belajar yang memenuhi kebutuhan murid, sehingga mereka tidak bersikap pasif selama belajar. Seperti itu kira-kira Pak Asep. Oke, baik Pak, itu merupakan rencana yang akan kita lakukan ke depannya Pak, pada proses pembelajaran yang akan datang. Pak Alfa akan tetap melakukan kenyamanan dalam melakukan gaya belajar sehingga mereka bisa menikmati dengan tidak bersikap pasif lagi. Nah, mudah-mudahan rencana yang Bapak lakukan ini bisa terrealisasi dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih student center ke depannya. Nah, kira-kira Pak, ini saya mau bertanya lagi, kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana tersebut? Baik Pak, mungkin untuk waktu yang tempatnya sih saya belum ditentukan ya Pak ya. Insya Allah akan saya lakukan secepatnya agar proses pembelajaran bisa lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih atas tanggapannya, atas jawaban pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan apa yang Pak Alfa rencanakan bisa terlaksana di dalam kelas. Baik Pak, sama-sama Pak. Terima kasih atas motivasinya Pak dan arahannya. Udah cukup Pak, terima kasih. Oke, baik, itu tadi sebuah proses percakapan praktek coaching pada kegiatan supervisi akademik. Saya sebagai coach ingin berusaha menyampaikan refleksi dari kegiatan tadi. Yang pertama, tadi Pak Alfa menyampaikan beberapa permasalahan yang selama ini beliau rasakan di dalam kelas dengan begitu panjang lebar, dan saya berusaha untuk memberikan masukan ataupun saran dengan tidak memaksa dan juga tidak menggurui. Kami sama-sama sharing, berbagi pengalaman, berbagi berbagi metode bagaimana cara mengatasi keluhan-keluhan tadi yang dilakukan oleh Pak Alfa. Itu saja barangkali refleksi dari saya sebagai coach, yang mana saya sangat mau melakukan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Alfa yang sudah melakukan dialog ini, percakapan ini, mempercayakan saya sebagai coach, sehingga saya berusaha untuk memberikan masukan ataupun saran yang mudah-mudahan bisa diterapkan oleh Pak Alfa. Terima kasih. Baik, saya ingin menyampaikan sedikit refleksi sebagai coach. Yang saya rasakan yaitu saya merasa terbimbing dan saya merasa menemukan arah di mana potensi saya itu digali oleh Pak Asep sebagai coach. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Asep, berupaya untuk menyetarakan posisi kami, padahal Pak Asep ini kepala sekolah saya di sekolah saya, tapi Pak Asep berupaya untuk
memiliki posisi yang sama sama seperti saya sebagai guru, sehingga saya tidak ada sekat begitu Pak ketika saya menyampaikan curhatnya dengan dengan rileks begitu Pak, dengan santai, sehingga saya menemukan ya luar biasa begitu ketika saya menyampaikan permasalahan kemudian menemukan solusinya begitu. Mungkin itu singkat saja, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya sebagai pengamat dan observer ingin memberikan refleksi sedikit. Tadi saya sudah mengamati percakapan coaching antara coach dan coachee, sangat luar biasa. Saya sebagai pengamat sangat antusias untuk mendengarkannya. Ada beberapa catatan yang saya catat, yaitu percakapan tadi sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah diterapkan oleh antara coach dan coachee. Tadi ada pra supervisi, ada supervisi dan pasca supervisi. Jadi intinya tadi percakapan tadi sangat luar biasa antara Pak Asep dan Pak Alfa, membuat lebih kita memahami lagi tentang permasalahan yang harus kita hadapi dengan cara-cara persuasif, yaitu dengan coaching sesuai dengan alur kita yang sudah kita pahami bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan kedepannya kita bisa bermanfaat dan bisa memaksimalkan lagi potensi-potensi kita, sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan kembali lagi kepada siswa lebih aktif dan juga pembelajaran lebih kondusif lagi. Mungkin itu, terima kasih. Oke, demikianlah praktek coaching pada supervisi akademik pada hari ini. Mudah-mudahan praktek coaching ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.